Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai materi kita di pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu ambil absen dulu. Alfian, Alicia, Andris, Hadir Ibu. Elsa, Hadir, Ibu. Ira, Hadir, Bu. Frans, Hadir Ibu. Meike, Hadir, Ibu. Betrisari, Angel, Hadir, Bu. Tasya, hadir Bu. Ya. Berarti hari ini satu orang yang tidak hadir. Ya. Kita kelas tahu alasan kenapa tidak hadir tanpa pemberitahuan ya. Ya. Satu orang memimpin kita di dalam doa. Mari kita sebelum berdoa menyanyi satu buah lagu. Diundang semua berdiri. Yang Tuhan, sebelum kita mulaikan belajar, kita satu namun mari kita puji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami berkumpul di antara pendidikan ini. Dan sekarang kami akan memulaikan aktivitas belajar kami. Kiranya apa yang diberikan guru kami dan bisa kami itu dengan baik. Amin. Silakan dulu. Ya. Materi kita di pagi hari ini adalah proyek penguatan proses pelajar Pancasila dengan tema yaitu suara demokrasi. Jadi kali ini kita belajar kaitan dengan kita memilih pengurus OSIS, dalam hal ini ketua dan wakil ketua OSIS. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai kaitan dengan kelima. Yang pertama itu membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang demokrasi, kepemimpinan dalam konteks sekolah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang demokratis. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Itu ada 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah menjadi ketua kelas? Delvi, siapa lagi mungkin di SD? Kartika, Betrisari. Ada 3 orang. Yang kedua, siapa yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum, pemilu? Siapa sudah pernah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sudah pernah.
memberikan penjelasan. Demokrasi itu apa? Delvi, silakan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memimpin dan membuat keputusan melalui mekanisme pemilihan umum. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kesan untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan politik melalui mekanisme pemilihan umum. Itu pengertian dari demokrasi. Pemerintahan di mana seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama sebagai semua warga negara. Jadi dalam demokrasi itu semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan suara, untuk bisa dipilih dalam satu kegiatan politik. Pertama-tama, konsep demokrasi itu lahir di Yunani kuno yang diperkirakan hidup atau lahir itu pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Jadi kata demokrasi itu pertama-tama lahir di Yunani. Mereka yang pertama-tama mempraktekkan ada beberapa prinsip kaitan dengan demokrasi. Persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Itu beberapa prinsip dasar kaitan dengan demokrasi. Nah, pada hakikatnya pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan atau hambatan seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk bisa memperkuat demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang kan masa-masa kampanye toh? Ya. Kaitan kita memilih bupati dan gubernur. Coba kalian perhatikan, seringkali terjadi ada politik uang. Para calon atau kandidat itu mereka membagi-bagikan uang atau benda-benda yang bisa menarik perhatian dari si pemilih. Masih banyak terjadi di negara kita. Nah, ini bagaimana sebagai warga negara kita mensikapi hal yang demikian. Sekarang kita masuk dalam materi kita yang inti, yaitu bagaimana kita memilih pengurus OSIS di sekolah ini. Dengan tema kita yang tadi, yaitu suara demokrasi, membentuk pemimpin muda yang demokratis. Kelima di kali ini atau kelima yang kita laksanakan di sekolah ini baru pertama kali kok. Selama ini kita tidak pernah melaksanakan kegiatan pemilihan OSIS dengan tahapan-tahapan yang demikian. Yang pertama, tahapan yang pertama itu memahami demokrasi dan kepemimpinan. Itu tahap pertama. Jadi guru dan fasilitator itu mereka memberikan materi tentang materi demokrasi
dan kepemimpinan. Setelah itu menjelaskan visi misi. Dan setelah visi misi itu dijelaskan oleh guru dan fasilitator, yang berikut adalah menyusun visi misi itu. Jadi kalian itu dibentuk dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok itu menunjuk siapa atau mencalonkan siapa yang akan menjadi calon pemimpin, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Setelah itu dalam kelompok kalian menyusun visi misi untuk sekolah ini. Jadi pertama setelah guru memberikan penjelasan tentang demokrasi dan kepemimpinan, guru membagi kelompok. Kalian dibentuk dalam beberapa kelompok dan menyusun visi. Sebelum menyusun itu sudah mencalonkan atau menunjuk siapa yang akan menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Membagi siswa dalam kelompok. Setelah kelompok itu dibagi, memberikan tentang penjelasan singkat, berani mengambil sebuah keputusan. Tahap yang berikut yaitu calon ketua OSIS bersama tim suksesnya untuk melakukan kampanye. Jadi yang tadi ini misalnya kalian punya visi misi itu, setiap calon itu bisa kalian tulis ini. Visinya apa, misinya apa, program kerjanya apa. Setelah semuanya sudah ditulis, tahap berikutnya mengadakan kampanye atau melakukan kampanye. Dalam kampanye itu setiap tim atau kelompok bersama-sama dengan calon menjelaskan, dan terutama yang berperan di sini adalah calon. Menjelaskan biodata, setelah itu visi misi dan program kerja. Dikala ia terpilih sebagai ketua OSIS. Setelah visi misi sudah disampaikan dalam kampanye itu, tahap berikut yaitu debat kandidat. Debat kandidat di sini adalah adu argumentasi apa yang sudah disampaikan dalam kampanye itu tentang visi misi dan program kerja. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Nah, dalam debat ini antara calon kandidat boleh memberikan pertanyaan kepada calon lain, dan begitu juga siswa yang menyaksikan, mereka boleh memberikan pertanyaan kepada kandidat-kandidat yang sudah ada itu. Itu tahap keempat. Nah, tahap yang kelima yaitu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dalam tahap ini, yang pertama itu pemungutan suara. Yang tadi sudah dicalonkan, ada contoh surat suara. Misalnya ini, contoh surat suara. Jadi, dalam pemilihan itu, misalnya kalau kalian memilih nomor urut 1, tusuk di pas-pas di kotak ini. Kalau di luar atau dua-duanya dipilih, otomatis suara kalian itu tidak sah. Bisa. Suara itu tidak dihitung. Jadi modelnya begini. Sebelum pilih kalian mendaftar dulu di panitia. Setelah itu panitia memberikan surat suara dan kalian menuju ke bilik.
ruangan yang sudah ditentukan atau sudah disiapkan. Di sana, setelah itu kalian keluar dan memasukkan surat suara yang kalian sudah coblos tadi ke dalam kotak suara sini, misalnya ini. Dan selanjutnya panitia sudah menyiapkan tinta dan kalian celupkan jarum dengan tujuan bahwa kalian sudah berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Setelah semua siswa sudah memberikan suara, yang berikut penghitungan suara. Siapa yang punya suara yang lebih tinggi otomatis dia itu yang mendapat atau menduduki jabatan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dalam jangka waktu sampai 1 tahun. Dan yang terakhir pelantikan pengurus OSIS. Jadi kalau di pemilihan umum, misalnya bupati atau gubernur atau DPR, DPD, mereka menduduki jabatan itu 1 periode 5 tahun. Tetapi kalau pengurus OSIS, mereka hanya bekerja 1 tahun, mengikuti dengan tahun pelajaran. Jadi yang berikut akan dipilih kembali. Nah, ada satu video yang akan ditampilkan kaitan dengan pencoblosan ketua OSIS. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah video kaitan dengan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita simak bersama. Ya, itu adalah salah satu contoh video kaitan dengan pemilihan ketua OSIS. Jadi yang pertama dan tahap pertama itu mereka mendaftar, setelah itu mereka mengambil surat suara dan mereka menuju ke bilik untuk memberikan suara. Setelah itu mereka menuju ke kotak suara di mana suara atau kartu suara yang mereka sudah isi mereka masukkan ke dalam kotak tersebut dan berakhir sampai kepada penghitungan suara. Ya, dari penjelasan tadi siapa yang mau bertanya?
Kalian bisa mengerti? Kaitan dengan pemilihan ketua OSIS dalam hal ini bagaimana kalian bisa berpartisipasi dalam pemilihan pengurus OSIS tahun 2024-2025. Tidak ada yang bertanya? Jadi dari penjelasan tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik kaitan dengan suara demokrasi untuk event pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang pertama itu, kesimpulan yang pertama melalui kegiatan P5, proyek penguatan profil Pancasila kaitan dengan suara demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, siswa belajar tentang hak pilih dan belajar mengeluarkan pendapat. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita di hari ini. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran akan peran sebagai warga negara. Dan kesimpulan yang ketiga, dapat mempelajari proses pengambilan keputusan secara demokratis. Kesimpulan yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan sosial. Jadi dalam kita melakukan pemilihan ketua OSIS, kita diharapkan untuk bisa berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah dapat membuka rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, mereka diberikan tanggung jawab untuk bisa bekerja demi kemajuan sekolah ini. Itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik kaitan dengan kelima suara demokrasi. Terlebih khusus lagi dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun pelajaran 2024-2025. Sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ibu minta Kak itu untuk membawakan kita dalam doa. Amin. Terima kasih. Silakan berdoa. Ya, kita sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.